Kalau santri atau anak pesantren bisa nggak nerima zakat Pak Ustadz? Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wal gharimin wa Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa banis sabil. 8. Kira-kira santri masuknya kemana? Fi sabilillah. Itu yang ngomong bahwa santri masuk fi sabilillah itu siapa? Namanya Imam Fakhruddin Ar-Razi, mazhabnya Syafi'i, meninggalnya 606, mudah ngingatnya. Imam Ghazali meninggalnya 505, dia 100 tahun setelah Imam Ghazali. 606, nama kitabnya Tafsir Al-Kabir atau Mafatih Al-Ghaib, fatwa mazhab Syafi'i, bernama Imam Ar-Razi, bahwa semua subulullahi kasiratun, semua jalan yang mengagungkan agama Allah maka masuk fi sabilillah. Makanya mahasiswa-mahasiswa Malaysia yang belajar ke Mesir itu 1 tahun dapat beasiswa 6.000 ringgit. 6.000 ringgit kali 4.000, 24 juta setahun dari zakat. Mahasiswa Malaysia itu baru zakat, belum lagi pinjaman dari kerajaan. Abdul Somad 4 tahun kuliah di Mesir, seperak haram dapat zakat. Kesian deh lu. Lalu Ustaz dapat biaya dari mana? Saya dapat beasiswa dari Al-Azhar. Oleh sebab itu saya tidak ingin adik-adik anak-anak saya, alhamdulillah Pak Sekda ada, mudah-mudahan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten kita lancar sehingga pelajar-pelajar yang mau berangkat ke Mesir, ke Sudan dapat beasiswa dari zakat. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana memberikan zakat kepada anak-anak pondok? Dilihat, ini kaitannya dengan kalimat sabilillah pada bab zakat yang dijelaskan di dalam surat At-Taubah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Sabilillah ini siapa? Yang muktamad Kang Toto yang mulia di Bandung, moga usahanya tambah lancar ini. Sabilillah yang muktamad di dalam kutub Syafi'iyah, emang sabilillah itu maknanya al-ghazi al-mutatawwi, orang relawan perang melawan musuh Islam demi membela agama. Itu sabilillah. Namun ulama-ulama madhab Syafi'i mengadakan ikhtiar, apakah sabilillah ini bimaknal akhas ataukah bimaknal a'am dari apa yang ada pada surat Taubah ini. Imamul Qaffal min kibari Syafi'iyah itu menjelaskan kalimat sabilillah adalah bimaknal a'am, dengan pengertian apa saja yang bergerak di jalan Allah maka dia berhak mendapatkan bantuan zakat. Artinya dari pertanyaan Kang Toto ini, bolehkah
diberikan zakat kepada santri-santri itu yang tidak dipungut biaya. Santri ya, imam masjid gitu, termasuk yang nanya biar dapat juga ini. Begitu, jangan apa enggak ini? Iya, setuju nggak nih guru? Iya, baik. Boleh saja dipertanggungjawabkan oleh Imam Qafal. Yang menarik adalah daripada ulama Syafi'i Ibnul Athir. Kalau Imam Qafal umum mutlak, hatta ama pembangunan yang bergerak di agama, tapi Asir orang saja yang bergerak di agama, maka anak-anak itu, santri-santri itu, tapi yang penting jangan bocah yang umur 5 tahun, dia belum mustahil, bocah begitu, nerimanya juga dia belum, dia orang tuanya. Kalau kecuali miskin, kasih aja orang tuanya dari miskin, kasih aja anak pondok itu yang ada di Bandung, barangkali beliau berzakat, boleh anak pondok bagi. Bagaimana kalau anak pondoknya dari kampung pondok, dilihat. Kalau dari kampung pondok, ada yang kaya, ada yang kagak masalahnya. Nah, karena ini bukan pondok pesantren, ini kampung pondok. Iya, ada bulak santri juga ya. Oh iya, banyak di Tangerang ini. Boleh dikasih anak-anak pondok, nggak apa-apa Kang Toto. Masih ada ulama yang menjadi payung kita. Silahkan Anda bagi, enggak apa-apa. Kurang lebih demikian. Di Kifayatul Akhyar ditulis, dan berbagai kitab-kitab Syafi'i, meski di dalam Muqtamadnya tak kasih, enggak dikasih oleh ulama, tapi banyak kaul-kaul yang menjadi payung sehingga bisa saja dikasih kepada pondok-pondok itu. Dipersilahkan saja, kasih santri-santri, enggak apa-apa. Wallahu a'lam. Jika ada orang menganggap misalnya seorang anak oleh orang tuanya dianggap fisabilillah karena dia belajar, kemudian orang tuanya mendapatkan zakat, ya betul, tugas anak mengingatkan dulu dong, dikasih tahu ayah tidak seperti itu. Fisabilillah itu orang yang berada di medan laga sana. Ayah boleh nerima zakat kalau memang ayah fakir gitu saja, atau ayah sebagai amil sesuai dengan, kalau mengamil ditunjuk oleh pemerintah untuk membagi zakat, ngatur zakat, sah dia sebagai orang amil. Saya anaknya ayah, kalau memang duit zakat yang ayah terima sah buat saya, sampaikan begitu. Jadi, dan duitnya ayah buat saya kan anaknya ayah, dipahamkan begitu. Ayah yang menerima zakat karena beliau adalah seorang amil misalnya, atau beliau seorang fakir misalnya, Allah menerima sah. Tapi kalau atas nama fisabilillah, orang yang ayahnya cukup kaya, kemudian anaknya dikatakan fisabilillah, itu bisa jadi ayah pelit. Masa untuk biaya anaknya diambilkan dari zakat, sementara bapaknya orang mampu? Ya nggak mungkin dong seharusnya. Bapaknya mampu, anaknya dijadikan fisabilillah, berarti dia nggak ngomong kirim anaknya. Ya, kalau memang orangnya mampu, ya sudah, kirim dari duitmu sendiri wahai ayah. Oh enggak, ayahnya tidak mampu, ya sudah, jangan pakai fisabilillah, ambil saja buat ayah sebagai seorang fakir, kan sah. Kenapa harus jadikan fisabilillah orang di medan lah, orang anak belajar ini? Kalau anak-anak sekolah jadikan fisabilillah, orang fakir nggak dapat bagian nanti, apalagi kiainya fisabilillah. Maka salah satu yang kami tulis adalah masalah amah, penuntut ilmu, jangan dimasukkan fisabilillah yang mendapatkan zakat ini. Itu bahaya, menghabiskan haknya para fuqara, menuntut ilmu banyak dan sebagainya. Semua mengaku anda fisabilillah, biarpun kaya raya, fisabilillah. Waduh, mana bagiannya orang fuqara? Sementara para ulama 4 madhab sudah sangat jelas fisabilillah itu sangat dibatasi sesuai dengan pembatasan di ayatnya, innamas shadaqatu, hanyalah sedekah boleh diberikan kepada, lalu fisabilillah di situ disebutkan para ulama al-mujahidin, ghuzat. Ghuzat adalah orang yang berperang di medan laga. Ternyata orang perang di medan laga pun adalah tidak semuanya mendapatkan, hanya orang yang berperang di medan laga yang tidak mendapatkan gaji pemerintah, yang belum tertulis, yang tidak musajjal fi diwanil murtaziqati, yang belum mendapatkan gaji dari negara. Tapi kalau sudah tentara-tentara dapat gaji, nggak boleh dapat zakat. Hati-hati membagi zakat, jangan dikit-dikit fi sabilillah,
fi sabilillah. Tak tahunya orang lagi bekerja cari nafkah, membaca keutamaan yang orang mencari nafkah adalah disebutkan Nabi, seorang suami yang lagi mencari nafkah adalah fi sabilillah. Miliarder ngomong aku fi sabilillah, dapat lagi. Aduh kacau balau. Memang makanya dibatasi fi sabilillah. Tidak, jangan dibawa kemana-mana fi sabilillah. Penuntut ilmu. Kalau memang dia kaya. Kalau fakir, karena fakirnya. Bukan fi sabilillah. Nah, fahamkan. Nah, kalau ternyata difahamkan tetap saja dikasih, ya sudah. Anda salurkan lagi karena bukan hak, bukan milik Anda. Tapi kewajiban memberitahu, jangan diam-diam tok, lalu dikasihkan ke fakir miskin. Karena kita belum mendidik, sebab orang tua tetap saja salah. Kita sampaikan, kalau memang terpaksa dikasih, nggak bisa diselesaikan, ya sudah salurkan. Anda jangan menikmati karena itu bukan hak Anda sebagai seorang penuntut ilmu yang bukan fakir. Kecuali Anda seorang penuntut ilmu yang fakir dan miskin, Anda berhak mendapatkan. Tidak usah pakai gelar fi sabilillah. Fi sabilillah adalah hanya orang di medan laga. Dan ini pernah kami hadirkan satu tulisan namanya Kashful Hummah fi Sarfiz Zakah hukmiyah. Kashful Hummah fi Sarfiz Zakah bil Masalih al-Amah. Dan kebetulan waktu itu kami tulis karena kami sangat bangga dengan badan amil zakat yang ada di kabupaten waktu itu dan juga dari pihak MUI. Karena setelah kami suarakan fatwa ulama 4 madhab bahwa fisabilillah hanya orang yang berada di medan laga, jangan dibawa kemana-mana, 4 madhab, tidak ada yang lainnya. Kemudian kami dipanggil dan kami diskusi di kantor Lazis, kalau tidak salah, Lazis yang ada di Cirebon. Kurang lebih 2 jam kami dengan MUI waktu itu, alhamdulillah. Dan memang seperti itulah, MUI memanggil, minta penjelasan, dan beliau mendengar. Dan seperti itu. Jadi ilmu itu seperti itu. Dan kami sangat senang, dan buku ada, bisa dicari tentang Kashful Hummah. Ya, ini saja insyaAllah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang jarang dimanfaatkan. Dan saya selalu berikan masukan pada Basnas. Kalau butuh sesuatu, saya mau tanya dulu, ZIS itu artinya apa? ZIS. Z-I-S. Z-I-S. Apa kepanjangannya? Zakat, infak, sedekah. Kita taunya itu mengeluarkan saja. Tapi distribusinya nggak didalami. Padahal mungkin ada hak kita di situ dan bukan aib kita mengambil itu. Bukan aib. Jadi nggak semua orang ngambil zakat itu fakir miskin, bukan. Tidak semua orang ngambil infak itu bagian dari orang lemah, bukan. Buktinya apa? Orang tua nggak boleh dizakati, tapi harus diinfaki. Istri, ibu kalau dapat dari suami namanya apa? Uang bulanan itu yang dikasih namanya apa? Nafkah. Nafkah itu, Bu, singkatan dari infak. Singkatan dari infak namanya nafkah. Itu ada di Quran surah keempat ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu. Kata Allah, infak wajib suami yang pertama itu pada istri dan keluarganya. Karena orang kita suka menyingkat-nyingkat, maka disingkat jadi nafkah. Ikomat jadi komat. Adi jadi di, ade jadi de, sini de. Ya, itu singkatan, asalnya itu infak. Infak itu nanti dibagi 3. Ada infak untuk keluarga inti, istri dan anak-anak. Ada infak untuk orang tua dan kerabat, ada infak umum fi sabilillah. Infak. Zakat itu 8 golongan. Siapa 8 golongan ini? Ya, Quran surah 9 ayat ke-60. 1, fakir. Ini memang yang sudah tidak ada pekerjaan. Ini nggak masuk kualifikasi ya. Semua, saya, kita, Anda tidak. Nggak ada pekerjaan, tidak punya kemampuan bekerja, kebutuhan banyak. 2, miskin. Miskin itu punya aktivitas pekerjaan tapi tidak mendukung, tidak mencukupi kebutuhan. Nanti babnya akan ditarik lagi pada pengelolaan. Kenapa nggak cukup tuh? Makanya nanti ada yang masuk kepada bab zakat, ada yang masuk pada bab infak, dibagi 2. Ada miskin karena memang pekerjaannya tidak berimbang dengan kebutuhan dan butuh support. Ada yang kedua, kalau yang pertama ini zakat yang dikeluarkan, yang kedua ini adalah support untuk mengangkat dia menjadi lebih stabil. Ya, misal pengen usaha gitu kan, atau misalnya terima gaji yang diberikan, tapi ini wajar, ini anak ada sekolah,
ini ada kebutuhan rumah tangga, nggak cukup nih, ada support lewat mana? Lewat infak, bukan dari zakat. Dan bukan aib ketika menerima itu, bukan aib. Coba maaf nih, kalau ustadz ceramah itu biasanya dikasih apa tuh amplopnya? Infak, ya kan? Masjid itu ada kotak apa namanya? Infak. Dan sebagian dari infak itu kan diberikan pada siapa? Ada pengajar, ada anak belajar, ada orang untuk beasiswa, bukan aib. Jadi maksud saya, kalau nanti ada kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya pinjaman, kerjasama dengan ZIS dibandingkan dengan pinjam online. Kerjasama. Kalau ada ingin penguatan program, boleh kerjasamakan. ZIS itu punya porsinya. Saya sampaikan kepada teman-teman di Basnas, ada konsep yang tidak tepat sekarang. Kalau dari Nabi, diambil dari kewajiban orang yang wajib mengeluarkan zakat dan infak, di tempat itu, lalu disalurkan di tempat itu dulu. Misal, zakat infaknya Pekanbaru, disimpan di Basnasnya Pekanbaru. Itu kalau versi Nabi, jangan di store ke pusat dulu. Diselesaikan kebutuhan di wilayah Pekanbaru. Nanti koordinasi. Ya, jadi kalau misalnya di Madinah Umar ini megang kendali, Umar koordinasi. Ya, mana panglimanya? Datang. Mana bagian kementerian? Datang. Berapa bagian dari porsi ini yang harus disalurkan kepada, ini sudah ada kualifikasinya. Ini fulan. Zaman Utsman itu semua militer, baik darat, termasuk angkatan laut, udara belum ada, darat dan angkatan laut, itu tidak ada yang berpikir tentang keluarganya. Karena semua kebutuhannya terpenuhi. Di atas kebutuhan pokok. Dari mana posnya? Baitul Mal. Baitul Mal itu posnya apa? Dua. Bagi Anda yang sudah mengenakan seragam ini, itu masuk kategori mujahid fi sabilillah. Dapat bagian ke-8. Wa fi sabilillah. Saya selalu katakan pada teman-teman, kalau sudah menggunakan seragam ini, ibu bangga bu, suami ibu bu. Ya, dan teman-teman Anda mesti bangga, yang muslim ya saya katakan. Ini seragam Anda kebanggaan. Bukan cuma saat Anda jadi kesatria di langit. Catat pesan saya ini. Bukan saat sekedar Anda menjadi kesatria di langit. Tapi ini dibawa sampai di hadapan Allah ketika saat dihisab. Dibawa sampai hari kiamat jadi kebanggaan saat dihisab. Perhatikan baik-baik. 3 golongan yang dalam hidupnya tercatat pejuang akhirat. 1, ulama yang mengajarnya ikhlas karena Allah. Bukan ulama pencari dunia ya, ulama yang mengajar ikhlas karena Allah. Jadi ada ulama ahli kitab, ada ulama ahli proposal. Nah, itu ada ya. Kedua, pencari ilmu yang diniatkan untuk ibadah. Quran surah 9 ayat 122. Pencari ilmu yang diniatkan untuk ibadah. Keluar ke Madinah, ke Mekah, ke Al-Azhar di Mesir, ke Libya, ke Tripoli, ke Tunis, supaya pulang jadi ustadz, jadi ulama, ngajar masyarakat. Itu fisabilillah. Kalau wafat sedang belajar, itu meninggalnya syahid. Ulama mengajar, wafat lillah karena Allah, itu syahid. Syahid akhirat. Jadi dikuburkannya, dimandikan sama seperti orang biasa, tapi nilainya syahid. Ketiga, ini yang harus diviralkan di kalangan teman-teman. Anda yang menggunakan seragam-seragam untuk menjaga ketahanan, keamanan bangsa dan negara. Ini pakaiannya pakaian perjuangan. Makanya resolusinya resolusi jihad. Jadi mesti ada kebanggaan pakai ini. Saat di kantor, saat terbang. Makanya jaga itu pakaian takwa Anda. Jangan pakai seragamnya untuk maksiat. Jangan pakai korupsi, jangan terjebak riba, jangan pakai untuk menipu. Karena ini kebanggaan saat pulang. Saya pakai baju ini, Anda pakai baju itu. Di mana ayatnya? Surat Quraisy. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Orang-orang yang mendedikasikan dirinya untuk menjaga keamanan, ketertiban, kenyamanan, ketahanan, dan diniatkan ibadah. Ini poinnya, diniatkan ibadah karena Allah, itu fi sabilillah. Nanti babnya di Riyadhus Shalihin, dari 1896 hadis yang ada di dalamnya. Lihat bab pertama tentang ikhlas. Orang yang pakai seragam, kata Nabi, berjuang dan dia niatkan karena Allah. Dia jaga bela negara, tapi dia niatkan karena Allah.
Itu ketika wafat fi sabilillah. Nah, fi sabilillah itu di masa lalu mendapat bagian zakat, bukan karena fakir, bukan karena miskin, bukan, karena harus dipenuhi keadaan rumah tangganya supaya saat dia berjuang tidak berpikir tentang anaknya sekolah lagi, tentang istrinya bagaimana dapurnya harus bisa menyala.